Tim gabungan Badan Narkotika Nasional dan Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat narkotika yang melibatkan oknum DPRD Palembang berinisial D. Tersangka terancam hukuman mati atau minimal seumur hidup. Tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Sumatera Selatan dan Polda Sumatera Selatan mengungkap sindikat peredaran narkotika termasuk yang melibatkan anggota DPRD Palembang berinisial D. Penangkapan D merupakan pengembangan dari dua orang kurir berinisial W dan A yang ditangkap saat menerima paket 30 butir pil ekstasi dari seorang wanita berinisial Y di kawasan Pasar Macan Lindung Bukit Baru, Palembang 22 September lalu. Tersangka ditangkap di tempat usahanya. Dalam jaringan narkotika ini, tersangka berperan sebagai bandar narkotika. Karena setelah 1 hari kemudian, dan semua kita sudah amankan, dan penanganan ini memang bukan hanya barang bukti saja yang kita fokuskan, bukan hanya kurir tapi juga bandar, termasuk juga kita kerahkan tim pencucian uangnya. Ya, kita sita semua aset-asetnya dan sekarang sedang proses ya untuk proses penyitaan mobil, rumah dan rekening. Nah ini kita coba ya tim ya kita bentuk ya, supaya bukan hanya barang bukti saja, bukan hanya kurir saja, tapi kita dapatkan juga bandar dengan aset-asetnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat Undang-Undang tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau seumur hidup. Dari Jakarta, Bebi Kristami, Sugi Cahyadi, Rizky Yulianto, iNews melaporkan. Sebelumnya Badan Narkotika Nasional menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang yang menjadi bandar narkoba. Petugas menyita 5 kg sabu dan ribuan pil ekstasi siap edar. Tim gabungan Badan Narkotika Nasional menggerebek sebuah kios laundry yang berisi sabu 5 kg dan ribuan pil ekstasi siap edar. Dari operasi ini petugas menangkap seorang anggota DPRD Kota Palembang berinisial D. Anggota dewan tersebut diduga sebagai bandar narkoba yang memasarkan sabu di wilayah Palembang hingga berbagai daerah lainnya di Sumatera Selatan. Diduga jaringan mana? Aktor intelektual. Oh, berarti D yang mengatur jaringan narkoba. Jelas begitu. Ya. Jadi dikatakan bandar. Seorang oknum ya harusnya jangan begitulah. Jadi contoh harusnya, ya kan? Selain anggota dewan dan istri, petugas juga menangkap 4 tersangka lain yang bertugas sebagai kurir. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Penyidik Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi klinik aborsi ilegal yang beroperasi sejak tahun 2017 di Percetakan Negara Jakarta Pusat, Jumat siang. Rekonstruksi tersebut diikuti 10 tersangka. Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus klinik aborsi ilegal di Percetakan Negara Jakarta Pusat. Beroperasi sejak 2017, klinik ini telah menggugurkan 32.000 janin. Rekonstruksi ini diikuti 10 tersangka, 9 diantaranya pengelola klinik, sementara 1 lainnya adalah pasien. Dalam 1 hari, klinik ini biasa menerima hingga 6 pasien yang menggugurkan kandungannya. Rekonstruksi digelar guna mencocokkan peran masing-masing tersangka dalam klinik ini. Pemirsa, praktek aborsi ilegal di Jakarta tak pernah hilang. Hukuman terlalu ringan dianggap penyebab para pelaku tak pikir panjang. Desakan agar polisi menjerat para pelaku dengan pasal berlapis pun menguat agar muncul efek jera. Tak ada menyangka rumah di pinggir jalan ini tempat praktek aborsi ilegal. Lokasinya di Jalan Percetakan Negara, Jakarta Pusat. Pengakuan pengelola kepada polisi sudah lebih 30.000 janin mereka gugurkan sejak beroperasi 3 tahun belakangan. Dalam sehari, tempat ini bisa menampung 6 pasien dengan keuntungan 10 juta rupiah. Hitung-hitungan polisi, 3 tahun berarti sudah meraup 10 miliar rupiah. 10 orang jadi tersangka, termasuk 1 pria berperan sebagai dokter yang ternyata belum menyelesaikan pendidikan profesi. Dokter DK ini adalah di-hire oleh pemilik lokasi tersebut, yaitu tersangka LA. Pada saat itu, dokter ini belum memiliki sertifikasi, sampai dengan saat ini maksud saya, belum memiliki sertifikasi sebagai seorang dokter.
Ironisnya, polisi belum 1 bulan menggerebek praktek haram serupa, tak jauh dari lokasi. Tepatnya di Jalan Raden Saleh, Jakarta Pusat. Praktek aborsi ilegal di lokasi ini terbongkar dari pengembangan kasus pembunuhan warga negara asing, bos pabrik roti di Bekasi oleh sekretarisnya. Sang sekretaris menggugurkan anak yang ia sebut hasil hubungan gelap dengan bosnya. 17 orang pengelola klinik pun masuk ke sel polisi. Komisi Perlindungan Anak Indonesia prihatin aborsi ilegal marak terjadi. Penegakan hukuman berat patut diberikan kepada pelaku agar muncul efek jerah. Saya kira penegakan hukum untuk kasus-kasus ilegal aborsi itu menjadi hal yang sangat penting karena aborsi yang dilakukan secara ilegal tentu akan membahayakan bagi korban baik secara fisik maupun psikologis. Rita Pranawati boleh jadi benar. Hukuman ringan hanya membuat pelaku praktek aborsi ilegal menganggap enteng resiko aksi bejatnya. Simak saja pengungkapan polisi di lokasi aborsi ilegal di Paseban, Jakarta Pusat, Februari lalu. Salah satu tersangka justru pernah dipenjara 3 tahun karena kasus serupa. Polisi saat itu sangat geram dan menjeratnya dengan pasal berlapis. Kita akan lapis di sini pasal yang kita kenakan dengan ancaman 5 tahun setiap ini